Dan in your own opinion, Ya. menurut lu kontestan yang masaknya paling enak siapa? You know, fun fact, kita nggak saling icip makanan Ya. kontestan lain karena food tasting, juri makan, selesai, udah. Kalau ada sisa, kadang-kadang dihantam sama kru apa-apa. Tapi kita tuh nggak boleh ngicip makan orang lain. Interesting. Ada alasan? Biar nggak mendistorsikan opini gitu. Misalnya gue bilang, wah enak kok, itu nggak bisa. Oke. Tapi kan kita ada waktu di apartemen kan, ada apartemen itu ada dapurnya juga, jadi masak. Nah gue tuh suka banget makanan Bali sama Batak. Oke. Dan si Rudy kan, dia kan selalu masak Batak, Sumatera Utara gitu, yang pakai andali mana. Gue suatu hari kayak gue bilang ke dia, Rud, ayo kau belanjain, kamu buat naniura sama ayam napi nadar. Pakai apa bang? Ikan ya, ikan mas saya lah, apa gitu. Emang tradisional pakai ikan mas, tapi memang ikan mas dari Toba itu memang beda, rasanya lebih kenyal, lebih apa. Gue pernah dibawain ikan mas yang dari situ emang. Tapi ya udahlah, kita we make do with what we have. Yang penting rasanya dapat. Dia bikin naniura, dia marinate dulu pakai asam, dia kasih bumbu-bumbu banyak, kunyit, kemiri, kecombrang, terus dia bikin napi nadar. Wah enak banget sih. Itu sih momen yang seru itu di karantina. Kita mengenal teman lebih dalam dari hidangan mereka. Itu Rudy, napi nadar sama naniuranya, wah gila sih itu. Manik juga, Nick bikinin lah lawar plek gitu. Kan dia kan dari Ketewel kan, di Bali tuh, jadi ada daerah namanya Ketewel itu, mereka terkenal bikin lawar plek atau lawar mentah lah. Biasanya kalau lawar plek aslinya kan itu dia daging babi mentah, dicampur ya spices lah, bawang merah. Pakai darah juga kan ya kadang-kadang? Pakai. Maksudnya kalau lu makan darah mentah, might as well makan daging mentah ya, buat beda perutnya budat. I don't know like the science behind it, but many of them are alive ya. Enggak, maksudnya kayak lawar plek, tapi kita bikin versi yang lebih lebih fitting lah, biar semuanya bisa makan juga. Kan nggak beda dari steak. Ada banyak sebenarnya lawar plek, ada babi, ada bebek, ada ayam bahkan. Biasanya itu mereka dicepit dulu pakai daun pisang, terus dibakar dikit. Ya pasteurisasinya mereka kayak gitulah. Oke. Tapi kali ini kita pakai yang lebih relatif umum, which is daging. Ya udah, jadi kayak steak tartar dengan bumbu Bali gitu. Nah gue introduce to the world of lawar plek sama si Manik, karena dia bikin nggak ribet resepnya, cuma bawang merah goreng, bawang putih goreng, cabai goreng, terasi goreng, daun jeruk lemon. Sebenarnya bisa pakai bumbu Bali juga, sama parutan kelapa apa kulit, tapi nggak ada, ya udah yang ada aja. Campur itu semua, dagingnya udah cencang, makan pakai nasi. Itu kayak hal terenak yang gue makan dalam beberapa bulan deh di situ. Wow. Itu enak banget, bener-bener. Gue nggak kebayang sih aslinya rasanya kayak gimana, tapi nggak tahu ya. Gue kan suka kayak makanan mentah gitu. Kok restoran Korea, UK gitu gue juga suka. Steak tartar gue juga suka. Ikan crudo gitu mentah gue suka. Jadi ya menurut gue itu dish Indonesia yang mentah yang mantep tuh, lawar pleknya. Jadi Rudy sama Manik makanan enak. Kita juga ada workshop bikin saus waktu itu. Off cam, gue ngicip sausnya Hofit tuh juga enak. Fajar buat pizza waktu itu. Oh wow, yang pas bareng ada chef Italinya tuh. Enggak, itu kan doughnya dibikin di apartemen, dia buat pizza. Oh, Jadi kita dapat keju dari sponsor lah. Terus dia bikin pizza di pizzanya tuh bisa dibikin karena oven apartemen kita actually kepanasan. Gue mau soal latihan bikin kayak muffin apa-apa, itu gosong terus. Gue kesel, tapi Fajar mikir panas kan, bisa bikin pizza. Ya udah bikin pizza pakai keju yang dikasih itu juga enak, itu enak. Gue mau nanya dong, I think if we see online yang terutama di bagian awal-awal, kayaknya framingnya tuh lu agak sedikit sebagai bully kan ya? Loh emang bener kan? Di dunia lu kan merasakan juga kan sendiri. Betul. Apa 82 Betul. But specifically there's one person, satu orang yang kayaknya pengen di pit against lu. Who's that person? Pugo. Yep.
Let's talk a bit more about him. Dia baik man. Dia tuh kadang-kadang kita di holding room apa namanya? Kita tuh nongkrong gua Puguh dan Kirana ya udah ngobrol-ngobrol aja pas waktu. Kadang-kadang tuh gini loh. Kalau tuh misalnya orang tuh temenan kayak gua sama lu gitu. Gua tuh ngeledekin lu sampai kayak titik nol gitu. Nyaman, nggak apa-apa. Likewise kalau lu mau ledekin gua balik, Yes. it's fine. Yep. Jadi kayak sebenarnya kalau gue pribadi, no, I'm not speaking for everyone. Kayak ini cuma case gue. Ya, opini lu ya. Ini opini gue ya. Yang bisa gue ledekin itu orang yang actually gue comfortable with. Oke. I'll just leave it at that. I think dari kita SMA, kita kan udah bener-bener suka olahraga. Kita kalau makan suka yang enak, tapi kita juga setidaknya merhatiin protein. Ya. Apakah ada protein cukup? Dan I think both you and I dari dulu suka sayur, right? Iya, Kalau gue sebenarnya relatif suka sayur. Yes. Motivasinya kenapa gue suka? Apakah gue suka sayur lebih dari gue suka daging? Mungkin enggak. Iya, gue juga enggak sih. I really like well prepped veg. Iya, iya. Tapi motivasi gue pertama kali dulu suka sayur tuh lebih ke arah gue tahu ini sehat, ini bisa enak kalau bener dan gue harus makan. Dan kalau lagi ngomongin soal makanan sehat, zaman sekarang kan ada banyak banget info-info yang bisa dibilang ngasal. Sekte yang ngasal, yang bilang seed oils jahat, kayak lu harus jadi carnivore atau apa. I just wanna talk a bit about apa definisi makanan sehat buat gua itu. Definisi makanan sehat buat gua adalah makanan yang fulfill all your needs, baik dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien maksudnya of course karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat. Serat masuk ke bawah karbohidrat. Mikronutrien kita ngomongin vitamin sama mineral. Like, kalau menurut gua makanan sehat itu dapat itu semua. Pertama itu yang paling penting. Dan komposisinya tuh ya bisa macam-macam. Kayak lu makan McD, ayam goreng tepung, segala macam, that can still be part of a healthy diet. Yeah. Asal total kalori, protein cukup. Mie instan juga menurut gua masih bisa-bisa aja sehat. Misalnya lu bikin mie instan, lu tambahin telur rebus, tambahin sawi, I think that's a full meal. Mungkin kalau bisa jangan setiap hari dan juga agak harus merhatiin sodium, but that's not that bad menurut gua. Nah, I wanna ask you, kita kan dapat protein bareng nih. Bisa dibilang ya untuk orang sehat, tapi fokusnya kan lebih ke arah untuk bikin orang aktif dapat protein cukup. Itu fokus kita. Yeah. Sembari bikin sehat. Kita mau ngasih protein ke orang yang sama kayak kita, yang hobi olahraga, nggak selalu ada waktu untuk masak, and that's why we made Mad About Protein. But what is definisi makanan sehat lu? That's a loaded question ya sebenarnya. Gua kasih tahu gua ke lu misalnya kayak dalam dunia ideal tuh makanan sehari-hari gua yang menurut gua relatif sehat tuh gimana aja ya. Yep. Mungkin ada satu serving protein, mau itu shake, kok shake sih? Steak, not shake. Steak and shake. Ya misalnya steak. Gua itu satu hal yang gua bisa makan. Sering banget tuh. Dulu di Kalimantan kita pernah nyetok kayak 15 kilo steak gitu. Potongannya daging apa? Ribeye lah. Oke. Terus. Abis itu apa namanya? Ya tapi kalau beli bulk agak lebih affordable lah. Abis itu sayuran sama karbohidratnya menurut gua optional, especially for lunch yang misalnya habis. Gua orangnya suka olahraga pagi kan. And I like to have, mungkin lunch is the biggest meal of the day buat gua karena lapar nih kan dari. For context, kita kayaknya agak mirip in a way that kita tuh semi intermittent fasting gitu, tapi enggak. Jadi pagi gua bangun whey sama kopi hitam tuh udah pasti. Ya jadi kalau misalnya makan siang besar, 1 serving protein, sayur sama buah. Itu yang gua anggap ideal. Ya, mungkin lu yang bisa menjabarkannya secara kenapa itu nutritious, tapi if I were to formulate something, makanan sehat yang ideal tuh kayak, dan itu lumayan enak, it's satisfying. Maksudnya dari sayurnya lu dapat bulk dan micronutrients, terus dari proteinnya lu dapat dapat rasa dan and of course protein, dan buah is a nice treat. Yang biasa gua suka
kadang-kadang tuh kalau lu udah kena dessert gitu, it's like drugs, you know. Yep. Kayak lu udah kena bam gula campur krim campur apa itu enak banget, saking enaknya tuh taste buds lu buat buah tuh agak That's right. nggak peka gitu, jadi kurang nampol gitu. I think itu juga alasannya kenapa anak tuh gampang banget langsung suka gula. Cause biologically speaking, lidah mereka kan belum fully formed. Mereka masih developing palate mereka. They're still developing their palate. Jadi anak kecil makan gula tuh bakal langsung mikir ini enak. Ini enak. I have a question for you. If that's the case, why don't people eat plain sugar by the spoonful? Why do they always go for cakes or candies, apa hal-hal yang lebih kayak gitu? Okay. I think kalau misalnya begitu jawabannya is very simple. Karena manusia itu juga pasti bakal mentingin tekstur banget. Brother, kalau lu makan gula putih doang, that's eating sand. Kayak makan pasir gitu. Do you really think it's just about texture? Atau ada nuances yang lain dari... Pasti ada yang lainnya juga lah. Misalnya kita ngomongin gula, gue ngomongin dari sisi pandang addictiveness, rasanya cepet langsung dirasain gitu. Yeah. It also spikes the blood sugar dan lain-lain. But kalau ngomongin soal kenapa orang nggak makan gula pasir, I would say biggest factornya ya tekstur sih. It's not enjoyable. Back to your first question tentang what is healthy food for me. Sebenarnya perjalanan kita, I think we are still searching for makanan sehat atau kayak pola hidup yang sehat tuh apa. Key takeaway-nya adalah kayaknya gue tahu itu untuk gue sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu karena semasa hidup kita yang udah relatif panjang. Gue personally, and I know you did too, we tried several kinds of diets. Yes. Kita nyoba-nyoba dulu. Keto, gue pernah coba. Intermittent fasting, ultimate diet tuh itu ya. Lyle McDonald, Ultimate Diet 2.0, Puasa 1 meal a day itu gue 1 meal every 3 days. Tapi kalau kita ngomongin itu tuh it's another 3 hours, so let's save that for another time. Cuma yang gue discover ya lu bakal ngerti badan lu sendiri. There is science, there is biology, but then like you gotta take it back to what works for you. Betul. Gue bisa nyaranin tapi gue nggak bisa mendikte. Kalau lu nggak nyaman, misalnya kayak can you lose weight, kayak doing the carnivore diet, gue pernah nyoba carnivore diet, terus kayak gue nggak bertahan kayak 1 hari, terus gue kayak rasanya mau meninggal gitu. Gue makan mangga itu kayak mangga terenak yang gue pernah makan di dunia abis itu. I just can't do it. Yang gue realize tuh sering dengan berjalan waktu, it's balance. Betul. And dalam konteks mad mungkin if I can relate. Ya, lu ada variasi. Variasi juga menurut gue at least lumayan penting. Ada orang yang bisa makan the same meals gitu. And bulk of our customers, they're pretty comfortable with our selection gitu. Yep. Ada yang favorit apa? Kita punya satu consumer yang makanya dia hidup cuma dari ayam cabai hijau merde. Memang enak sih, tapi itu agak gila menurut gue. Sekali pesen kayak 20 gitu. The guy is jacked. He's really jacked, kayak kekar banget gitu. It's actually a friend of mine. But gue juga setuju banget sama lo. Kita udah coba berbagai macam diet. And satu hal yang gue sadar juga sebagai coach, setiap kali ngomong sama orang, kalau gue lagi buatin pola makan, yang selalu gue emphasize tuh memang cari sesuatu yang lo enjoy. Lo nggak bisa maksain diri ngerebus dada ayam setiap hari. Lu harus tahu kelemahan-kelemahan lu apa. For me, gue paling suka tuh yang asin-asin. Like misalnya di depan gue ada potato chips sekarang kayak Lay's gitu, itu pasti bakal gue hembat, bisa jadi sampai habis. Tadi pagi ada chips tempe di bawah si Tika pakai some truffle nonsense gitu. Gue jujur berdosa makan lumayan. Balance. I think it is about balance. Kalau misalnya lu pakai food diet yang agak restriktif, contoh misalnya keto gitu, ya pasti bakal memberikan hasil. Tetapi it works because it's very restrictive, right? And if it works for them, untuk orang yang menjalani ya nggak masalah juga. Betul. Menurut gua. I think posisi kita di Metabot Protein tuh kan kita juga jualan a la carte kan ya, yang cuma daging doang. We really just try to give the people what they want, dan terserah mereka mau dipakai gimana. Kayak misalnya lo mau simpan,
Lu mau makan sendiri, lu mau bagi-bagi sama keluarga, it's flexible. At Iya, least. gue bisa bayangin kayak satu ala carte, misalnya lu pesen ayam bumbu rujak, apa ayam cabai hijau, lu bisa mungkin cuma tinggal prep rebus sayur sedikit, masak nasi, sediain buah, full meal, udah selesai buat satu keluarga, bisa. Yep, Itu. yep, yep. Itu enak. Atau 2 ala carte-nya, misalnya lu lagi agak lapar gitu. Itu bisa, itu that works. Waktu keto, satu hal yang gue sadar waktu gue nyoba keto, gue 2 minggu nyoba keto, and gue sadar gue sangat gak seneng sih. Kayak gue kangen nasi putih, bukan cuman karena badan gue udah adaptasi dengan ketonya, gue sadar bahwa gue tuh kangen dan suka nasi putih. And sama persis begitu gue udah decide, oke, gue mau stop keto, hal pertama yang gue cari juga mangga gedong. Emang enak There's banget. something about the mango. Yeah, dude. Kayaknya itu arguably one of the best tropical fruits deh. Iya. Nggak, oke. Kalau gua fruit tier list gua Durian ya. durian. Nah, gila. Karena dari durian itu ada nuansnya sendiri-sendiri. Betul. Ada thickness-nya sendiri. You have like, ada manis, ada pahit, ada rasanya agak sedikit alkoholik, ada tekstur yang creamy, yang lebih padat, ada yang bijinya kecil. Gue suka durian yang disebut durian kampung. Mungkin as much as gue suka kultivar yang lebih populer kayak Musang King gitu. Karena kalau misalnya dapet yang enak, like every bite is a different experience. Kalau lu jago bikin durian degustation ya, lu bisa bawa experience-nya itu enak. Pertama lu dikasih yang manis, kedua lu dikasih yang pahit, ketiga yang lebih kayak alkoholik gitu, and it's beautiful actually. Durian. Ya, tapi buah-buah tropis yang lain banyak. Nangka juga nggak cuma nangka loh. Nangka sendiri belum masuk cempedak atau lain-lain ya. Ada setiap kultivar tuh rasanya beda-beda. Dulu di waktu gue tinggal di Salatiga ada yang namanya Kampung Nangka. Dia itu ada nangka yang rasanya tuh kayak bubble gum, itu gue lupa apa. Itu enak juga. Bubble gum? Iya. Kayak permen gitu? Iya. Hah, caranya gimana? I don't know man, ask God. Manggis itu juga enak, rambutan. Wah, gue jadi pengen buah jadinya. Gila sih. Indonesia tuh bener-bener kayak, menurut gue sangat blessed sebagai salah satu negara paling biodiverse di dunia gitu. Dan sorry, go on. iya kan, I think we should celebrate that. Yeah. Itu sebenarnya kayak goal gue yang masih kedepannya lagi, gue pengen punya semacam perkebunan gitu, di mana kita bisa explore more of nature's bounty di Indonesia gitu. Yep. Yang diolah jadi sesuatu yang bagus atau dimakan gitu aja. Satu hal yang bikin gua dari awal tuh juga yakin banget pengen kerja bareng lu di Mendapat Protein is ultimate vision lu. Bukan cuma dari sisi pandang semua orang harus makan protein terus jadi kekar. Itu agak dystopian sih menurut gue. Nah, menurut gue itu penting sih. Menurut gue semua orang harusnya bisa fit ya. Gue beneran percaya itu. Tapi juga vision of like ultimate health and sustainability. Yeah. And when I say sustainability bukan maksud gue kayak dari sisi pandang murni yang kayak climate activist, lebih ke arah ngelihat dunia sebagai seluruh. Gue inget banget lu dulu pernah ngomong pas lu lagi pergi ke daerah, banyak orang tuh ujung-ujungnya jadi sangat rely dengan mie instan. Karena kalau misalnya udah ada sesuatu dengan effort yang sangat minimal, rasanya udah oke, effort untuk actually masak jadi menurun. Can you talk about that? Iya, banyak tempat yang kita tuh, for konteks gue sering kerja di luar kota, di pekerjaan gue sebagai wanatani atau agroforester. Word of the day. Gue pernah kerja di Salatiga, pernah kerja di Kalimantan, di Penajam Pasir yang sekarang jadi ibu kota, sama di Tomohon. Kita juga jalan-jalan ke Pulau Sabu lah, Mentawai, udah aneh lah kerjaan kita banyak tempat. Terus yang gue realize di banyak tempat itu makanan kadang-kadang hard to come by, ya. Itu tuh kita, makanya banyak tempat-tempat itu rely on commodities kayak Indomie, mie instan, apa, which is like, kita tuh harus pelajari kenapa mereka itu jadi staple in the first place. It's practical, Betul. it's tasty, but if you're talking about practical, let's take it to another spectrum gitu. Misalnya nanam sayur apa-apa gitu. Kalau lihat Indonesia kan sebenarnya ini kan
kita tuh banyak apa sih? Banyak hutan. Hutan tuh apa? Banyak pohon-pohon tahunan atau perennials gitu. Kita tuh bukan kayak landscape yang sebenarnya banyak ladang, terus ada sayuran yang setiap 1-3 bulan sekali itu panen tanam. Itu capek. Di pengalaman gue bekerja sama petani, Yep. kan nggak jarang juga gue turun ke lapangan. Itu nggak kayak secapek petani ya sekali-kali gitu. Itu panas, dicampur lelah dan manual labor under matahari Indonesia yang sangat amat terik tuh capek. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah desain sistem yang lebih efisien untuk membuat produce yang tetap berkualitas. Kayak misalnya sayur-sayuran, lu ngomongin perennials, ada itu yang gue masak tuh. Itu kan bukan ubi tumbuk tuh sebenarnya, itu daun gedi. Oke. That's a perennial plant. Oke. Jadi cara nanamnya lu tancap stick ke tanah terus dia tumbuh. Iya. Kalau lu mau nanam di rumah lu gitu, lu bisa dapat, lu tancap 10 tuh udah banyak banget. Oh, terus arti perennial tuh lu tancap dia bakal tumbuh terus. Tanaman tahunan. Tahunan. Dia ditancap tahun sekali. Kalau sawi gitu kan annual. Lu harus tanam bijinya, habis itu lu panen, terus dia tanam bijinya lagi, kerja, and you have to till the soil gitu-gitu terus-terusan. So it's constant work. Perennials lu tanam sekali, panen terus. Singkong, gedi, kelor, daun melinjo, ada orang yang makan daun belimbing juga. Banyak lah kalau misalnya lu tanya orang lokal tuh, itu pengetahuan mereka sangat luar biasa tentang tanaman-tanaman perennials itu, dan itu tuh sebenarnya juga enak. Nah itu tugas tukang masak tuh. Kadang-kadang tuh gue suka pengen menjembatani itu. Jadi dari crops yang gampang ditanam, dibuat rasanya enak gimana. Dan kayak buah-buah tuh semuanya rata-rata perennials kan, tapi jangka waktu panennya tuh lebih panjang. Misalnya ya buah biasanya 3-5 tahun tuh baru bisa dipanen dari tanamnya. Tapi itu juga perennial, sekali lu tanam bisa panen terus. Kayak sukun gitu, gue pernah ngomongin sukun itu, carbs on a tree itu lumayan luar biasa. Lu bisa dapat karbohidrat dari pohon gitu. Itu gila kan sebenarnya. Iya. Karbohidrat starchy ya. Iya. Sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomongin buah, satu yang bikin gue juga lumayan bingung tuh alpukat. Itu buah tapi tinggi lemak. Mirip kayak kelapa gitu. Nggak banyak buah yang bisa kayak gitu. Nah tapi ngomongin sayur sama buah, salah satu alasan yang bikin gue mikir frozen food is good is pas pertama kali gue sama Stella bikin Medabat Protein, kita kan jualnya awalnya tuh fresh dan fresh pas zaman pandemi. But then we realize kalau kayak gini tuh agak nanggung ya, soalnya harus pre-order tapi fresh terus makannya sehat. Kayaknya orang kalau mau pre-order makanan sehat tuh agak kurang semangat lah. Kalau pre-order makanan biasanya like something really extravagant, like maybe smoked brisket atau kayak apa yang gede. So we pivoted to frozen karena salah satu alasannya, gue ingat dulu pernah ada studi yang ngebandingin sayur-sayur, buah-buah yang fresh versus yang beku. And what they found was yang beku biasanya gizinya lebih banyak. And saat dianalisa alasannya kenapa yang beku itu lebih banyak gizinya, itu karena setelah mereka dipanen, mereka langsung diantar ke fasilitas untuk dibekuin. Jadi gizinya lebih preserved. Bandingin kalau misalnya jualnya fresh, biasanya layers of transportation-nya tuh agak lebih banyak. Dari panen, gudang. Dari gudang, tunggu beli, ke supplier, sampai akhirnya ke supermarket. Jadi waktu storage, waktu transportasi, itu tuh agak sedikit nurunin gizi buah-buah, sayur-sayur tersebut. And in some cases, yang beku malah gizinya lebih banyak. I think I read the same study. I know for quality, for example, kayak tomat-tomat di Italia tuh. I mean, kita di Indonesia punya produce yang luar biasa. Even tomat-tomat juga ada beberapa yang bagus juga, tomat heirloom dari produsen di Bali sama di Bandung di mana. Tapi kalau mau bikin pasta yang rasanya otentik kayak Italia itu, banyak orang tuh pakai tomat kalengan actually. I see. Karena ya apa yang lu bilang, dia harvested and preserved di saat yang optimal. Sehingga waktu lu dipakai itu lu dapat produk yang memang fit buat penggunaannya. Tomat yang rasanya seperti tomat. Aneh kan kedengerannya. Iya. Tapi ya kayak itu tuh ada di dalam, dan itu tergantung breed, tergantung tanahnya, tergantung iklimnya. Iya. Contoh yang mungkin lebih familiar buat kita tuh rasanya
ayam broiler Ya. sama ayam kampung. Iya, iya. Rasakan ayam kampung tuh rasanya lebih ayam. That sounds weird, but I think you know what I mean. Betul, Iya kan? betul. Iya, jadi kayak kualitas nutrisi ngomongin produce tuh banyak banget variabelnya tergantung, tapi ada banyak trade off-nya juga. Yap, yap, yap. Kayak tomat kaleng yang gue bilang, oh ya udah semuanya orang pakai kaleng, itu mahal tomatnya. Jadi kenapa kita nggak pakai tomat kaleng, itu pakai tomat lokal? Ya udah trade off-nya ya, gue dapet tomat yang lebih murah. Iya. Sebenarnya dulu banget si Matt kan Dapat Protein sempat jual bolognese. Dan itu betul banget. Point dimana kita benar-benar mulai sadar rasa bolognese jadi jauh turun, itu saat kita transisi menggunakan tomat yang fresh. Sebelumnya kita pakai tomat kaleng, lebih konsisten, tapi sayangnya harganya over time lebih mahal. Gue nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba tomat kaleng harganya naik, jadi kita kayak ya udah deh coba pakai fresh aja, tapi kita masaknya agak lebih lama gitu. Iya, jujur nggak seenak yang kaleng sih. Kalau bahasa kuliner Indonya harusnya ditembak gitu, pakai umami ekstra, pakai gula merah, mungkin pakai garam. Tapi kalau orang Itali denger itu kayak what the fuck are you doing gitu. Speaking of umami, di Dapat Protein kita kan sangat vocal about not using MSG. No, we're actually not vocal about it. We just don't do it. That's true. We don't do it karena kita berusaha ngedengerin market. Orang-orang tuh masih nggak suka sama MSG. Tapi personal opinions kita, gua, lu, Stella, kita pakai micin. Kita sama sekali nggak ada masalah dengan micin. Sama aja kayak ngomong tentang citric acid sebagai asam netral tadi. MSG itu umami netral ya. Kalau mau ngomongin umami yang punya cita rasa tertentu, misalnya soy sauce ya umami cita rasa kedelai fermentasi, fish sauce umami cita rasa ikan, totole rasa ayam umami cita rasa ayam. Terkadang misalnya gue masak sayur, gue mau tuh rasa sayurnya tuh rasa sayur, bukan rasa ayam atau rasa or beef nor jamur gitu. Atau beef gitu. Gue pengen misalnya bikin tumis kangkung, the Chinese do it best I think. I see. Cuma pakai sedikit garam, gula dan MSG. Nah opini gue tuh nggak selalu kayak gini loh. Dulu gue juga kayak on the MSG hate train. Kayak radikal benci MSG gitu. Iya, and for no reason at all. Mungkin ya doktrin dan kayak echo chamber aja kali opini-opini orang sekitar yang kita nggak pernah even bother to look into it. Tapi menurut gua mungkin ya kenapa MSG dibilang bikin orang bodoh. Itu karena dia bisa membuat makanan yang nggak ada nutritional value-nya sama sekali. Taste good. Betul. Ya, betul. Dan semakin lama lu makan makanan yang nggak ada nutrisinya, lu akan menjadi bodoh. Itu benar nggak sih sebenarnya? Coba kita bisa bahas pakai contoh. Kalau misalnya gue ngomongin mie instan, menurut gue itu curang karena jadi terlalu gampang bahasnya. Coba kita lihat nasi goreng. Oke. Kalau kita lagi bikin nasi goreng, kan biasanya pakai bawang merah, cabai dan lain-lain. Bawang merah, cabai, bawang putih, kalau ada terasi, itu semua sebetulnya bisa sehat. Cabai merah is very healthy, bawang is very healthy, garlic is very healthy. But what you said, gue setuju. Misalnya ada orang bikin nasi goreng dan menggunakan fresh herbs-nya lebih sedikit, bahkan mungkin I'll take over that example. Mungkin karena gue kan top 3. Jadi salah satu resep nggak, itu kurang ajar. Nah, just go on, it's okay. Oke. Nasi goreng itu juga sama kayak sayur sebenarnya. Oke. MSG, salt, sugar, maybe a bit of garlic, that's optional. Tapi nasi ditumis sama MSG, garam dan gula. Kasih dikit Chinese cooking wine, sesame oil. You're right about the fresh herbs actually. Pakai spring onions. That's good. That's a good fried rice. You eat it with like chili oil tuh udah enak. Tapi it would be wonderful. Akan menjadi sesuatu hal yang nutrisinya komplit dan rasanya luar biasa juga kalau ada topping ayam. Betul. Kalau itu dicampur sayur sedikit, mau itu kacang polong kayak sawi kayak. Tambahin telur lagi, kan itu ya meningkat. Betul. Dua-duanya pakai MSG, nasi goreng polos yang gue jelasin tadi, sama nasi goreng dengan ya protein, sayur dan tetek bengek yang gue jelasin satu lagi itu.
Exactly, that's what I'm trying to say. Kalau misalnya micin bikin makanan enak, lu bikin nasi goreng dalam kasus ekstrim cuma nasi pakai micin doang. Kalau rasanya udah enak, orang jadi mager. Actually bikin yang sehat gitu. Iya. Kayak, tapi itu kita nggak boleh ya dan orang kalau nggak ada knowledge-nya, they can kayak ada pitfall ya. Mungkin keuntungannya kita latihan tuh itu kali. I think so. Kalau badan kita kekurangan protein, kita mulai mikir. Kita ngerasa bukan mikir. We don't think, we feel. Most of us are feelers kan. Yep. Kita ngerasa, badan gue lemes ya. Kenapa gue cepet capek? Kenapa gue ngantuk, lethargic? And misalnya lu tiba-tiba ke gue nanya, lu makannya apa aja sehari-hari? Oh, gue makannya sehat kan, gue makannya nasgor banyak apa gitu. Tapi kayak ada ayamnya nggak? Ada dagingnya nggak? Ada apa, nabati kayak telur, tempe, tahunya itu cukup apa enggak? Buat recovery itu penting, makanya itu kayak yang bikin kerasa itu loh. Iya. Dunia ideal buat gua tuh juga misalnya semua orang ngerti nutrisi yang basics aja sih. Kayak kadang-kadang kan ada beberapa klien gua tuh yang backgroundnya dokter. Tapi pengetahuan nutrisi mereka tuh bisa dibilang minimal. Jadi agak disayangkan karena cara paling bagus untuk kita mencegah orang sakit ya preventif. Pertama naikin sistem imun lu dan lain-lain. Bukannya gue bilang jangan ke dokter. All I'm saying is idealnya semua orang tuh ngerti tentang gimana cara bikin sistem imun lu lebih kuat. For us karena kita kan emang udah dari SMA udah terbiasa kalau nggak olahraga kita jadi agak stres gitu, jadi capek. Kita tuh lebih sensitif sama badan kita. Dalam arti kalau kita ngerasa nggak ada energi, kita tahu something is wrong. Ini kayaknya ada yang salah, harus dibetulin. Where for most people, dan ini cerita yang gue sering dengar dari klien, mereka itu udah menerima kenyataan bahwa badan mereka emang lemes setiap hari. And they think like, oh it's just, ya gue emang udah tua, emang gue dari kecil kayak begini. Tapi saat mereka merubah lifestyle-nya dengan sedikit lebih banyak olahraga, makan lebih banyak protein, they notice a difference. Yeah, and it's, I think to an extent it's a privilege as well to be able to feel that sensation. Karena banyak orang yang kayak sibuk, prioritas hidupnya mungkin bukan protein atau apa. Dan protein tuh mahal. Tapi ya benar, sebenarnya kalau diperhatikan itu akan bawa banyak banget faedah dan benefits ke, bisa dibilang ke ya siapa orang pada umumnya nggak sih? Betul. Mau dengan kayak spektrum budget apapun, kesibukan kayak gimana gitu. That can be a good idea for the next thing we do actually. Gimana kalau kita bikin video cara makan yang beneran sehat, enak, tapi on a specific budget. Let us know if you guys are interested. Yeah, that's definitely cool. Because one of the references for that, I remember a certain Bro Di Balo bikin kayak apa sih, protein 2.000 per hari ya. Wah, gue lihat makanannya itu horor banget, gila. 21.000. 2.000. I think itu mostly tempe doang sih. Itu telur sama nasi, lu meninggal sih kayak gitu. Tapi you get the gains. Yeah, but you die, so it's like, what's the point? Okay, come up with something better then. Coba pikirin. Yeah, I can. Well, next time on Matt.